Hai sahabat Hijai, selamat datang kembali di HTDKL, Hijaiyah Talks by Dr. Quran Learning, tempat kita berdiskusi, membahas banyak hal dari huruf alif sampai huruf ya. Oke teman-teman di rumah, pasti pernah melihat salah satu dari video yang ini. إذا جاء نصر الله والفتح. Di dalam ayat tersebut terdapat huruf berharokat yang disukunkan karena waqaf. Ataupun yang ini juga. Kenapa sih kita harus deket sama Al-Quran? Gini, logikanya kayak gini. Kalau kita sering dengerin perkataan orang yang kita cinta, pasti orang itu bakal terus bersemayam di pikiran kita. Begitu juga dengan Al-Quran. Kalau kita baca terus kalam Sang Pencipta, maka ia akan terus hadir di hati kita. Sebenarnya penting gak sih dakwah melalui media sosial, dan gimana cara menyiapkan dakwah tersebut melalui media sosial? Tentu hari ini saya tidak sendiri, kita bersama Ustadz Ali. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah, selamat datang Ustadz Ali di HTDKL. Kita akan membahas tentang konten nih Ustadz Ali. Karena untuk pengetahuan bersama aja, teman-teman sahabat Hijai di rumah, Ustadz Ali ini guru. Tentu guru di DKL, staff di DKL juga. Dan satu lagi, beliau ini salah satu penanggung jawab di masalah konten yang ada di DKL. Makanya tadi lihat tuh kan video beliau. Nah, tentu beliau ini tidak asing lagi di mata teman-teman HT DKL ini. Alhamdulillah. Misalnya kita langsung saja ya. Karena kita akan membahas sedikit tentang konten. Tapi sebelum itu, karena konten ini udah masuk banyak ya, Seth. Dari semua dunia itu banyak, salah satu di dalam konten itu dakwah. Termasuk seperti yang antum lakukan ya di media-media sosial dakwah yang ada di DKL ini. Kita mau tahu dulu, Seth. Kan di cara menyampaikan dakwah ada secara langsung, ada lewat buku, benar. Ada yang terakhir di era globalisasi ini lewat konten. Nah, secara tiga ini, antum udah pernah dakwah secara langsung? Alhamdulillah udah pernah secara langsung. Meskipun nggak sering ya, maksudnya kayak ustadz kondang kayak gitu. Tapi alhamdulillah pernah. Dan ini ada latihannya atau emang antum langsung jadi plek? Karena zaman sekarang terlihat tuh rata-rata, oh saya udah siap nih untuk dakwah, langsung show up di depan umum. Itu ada latihannya nggak sih? Kalau itu tentu ada latihannya. Nah, jadi selama saya mondok dulu selama 3 tahun itu, kebetulan ketertarikan saya itu di bidang dakwah. Nah, waktu itu di pondok itu ada kegiatan ceramah mingguan. Setiap malam Senin, 4 orang dari kamar itu diutus ke kamar-kamar lain untuk ceramah gitu. Nah, biasanya setiap minggu tuh ada aja yang berhalangan dari kamar saya. Nah, kebetulan karena saya tertarik kan dalam ceramah ini, dalam dakwah ini, akhirnya saya mengajukan, ana aja deh yang gantiin antum, ana aja gitu. Wah, kalau saya sih males banget. Akhirnya dari situlah tertarik sama dakwah, mulai terbiasa ngomong kan, mulai nyoba-nyoba gaya dakwah kan ada gaya-gayanya juga, ada yang keras, ada yang lembut. Mulai nyoba-nyoba di situ kan masih satu lingkup santri ya gitu. Jadi tempatnya kita untuk mengeksplor dunia dakwah. Oh, berarti antum udah ada bekal ya dari pondok tersebut untuk tentang dakwah tersebut. Kalau di ini, yang media sosial, udah ada nggak sih sebelum ini dakwah lewat media sosial antum? Direkam, karena biasanya saya sendiri nih kalau depan kamera itu kadang-kadang beku dulu kita nih, apa nih banyak salah. Udah pernah nggak sih antum itu? Sekali 2 kali aja sih kalau untuk kayak di kamera gitu. Waktu itu kayak ceramah gitu ya, konten ceramah juga, nggak jauh-jauh dari situ sih. Oke. Menarik nih, saya ingin mengetahui urgensi untuk dakwah di media sosial ini gimana ya Ustaz Ali, ini perkembangannya dari dulunya sampai sekarang. Oke, jadi untuk dakwah di media sosial ini, khususnya untuk zaman sekarang ini, emang bisa dibilang sangat amat memungkinkan, dan penyebaran dakwahnya ini bisa sangat intensif. Karena gini, sesuai yang pernah saya baca di survei yang dilakukan oleh salah satu lembaga pengamat media sosial dari Amerika, itu mereka pernah melakukan survei per Januari 2024 kemarin. Itu
pengguna sosial media di Indonesia mencapai kurang lebih 139 juta orang. Atau kalau kita presentasikan itu 49,9% orang Indonesia itu pengguna media sosial. Oh, itu 50, hampir 50% 50%. semuanya disimpulkan megang media sosial atau megang HP, gadget atau yang iya. lainnya ya. Masya Allah. Betul, punya sosmed. Nah, dari situ bisa kita lihat nih kemungkinan untuk dakwah bisa masuk ke media sosial itu ya sangat amat mungkin dan bisa dibilang juga dibutuhkan karena sesuai yang kita lihat ya, Antum kan punya media sosial juga ya, saya juga punya kan. Kadang kalau kita lihat Reels atau kita lihat TikTok gitu kan, di sana itu sekarang ini bisa dibilang mendominasi konten-konten yang anfaedah dan bahkan konten-konten yang negatif ya kan, konten-konten yang nggak bermanfaat lah gitu kan. Sekarang mendominasi konten-konten seperti itu. Nah makanya dakwah menjadi lumayan penting untuk diterjunkan ke dalam media sosial gitu. Nah juga dan juga di dakwah di media sosial ini penyebarannya ini bisa sangat amat cepat menyebar dan sangat amat sangat masif intensif. sekali ya. Bisa sangat masif karena gini, misalnya gini. Kalau misalkan kita ceramah nih, ceramah kayak pada umumnya di masjid atau di majelis taklim gitu ya. Jemaahnya misal 100 orang. Kita ceramah, kita ngisi materi di sana, yang mendengarkan ceramah kita, yang memahami ceramah kita, yang mencerna ceramah kita ya hanya 100 orang yang di situ, yang hadir sama kita. Tapi kalau kita menyebarkan itu di media sosial gitu kan, kita bikin konten atau kita ceramah sambil divideoin gitu kan, disebarin di media sosial, yang dengerin, yang menyimak, yang memahami bukan cuma 100 orang itu, tapi bahkan bisa sampai dari Sabang sampai Merauke mendengarkan bisa hampir seluruh kita. Ya dari tadi berapa 139 juta orang bisa nonton kemungkinan besar ya, mungkin besar itu kalau kontennya berbahasa Indonesia. Tapi kalau kontennya berbahasa Inggris bisa sampai seluruh penjuru dunia. Masya Allah. Oh berarti kayak konten-konten ya kita melihat sendiri Ustaz ya, di media sosial konten negatif luar biasa banyaknya. Sedangkan yang kayak dakwah-dakwah ini walaupun masif, walaupun banyak, tapi yang tertarik itu dikit ya Ustaz. Dikit juga. Dikit, Masya Allah. Nah Ustaz, Antum selama udah berapa lama nih gak untuk mengerjakan konten dari awal sampai akhir? Udah berapa lama? Baru 2 tahun sih. Baru 2 tahun. 2 tahun baru ya. Sebelum itu juga iya baru 2 tahun karena sebelum itu juga kayak kita ngelihat konten-konten kan cari tahu dulu nih gimana sih cara bikin konten atau seluk-beluknya di dalam dunia perkontennya kayak gimana gitu. Berarti udah 2 tahun. Ada nggak sih goals tertentu atau tujuan tertentu untuk membuat konten yang terkhusus di dakwah ya? Ini bukan konten viral-viral. Kalau viral penontonnya sih banyak, kalau yang dakwah penting viral. Nah, ada tujuan tersendiri nggak sih Antum untuk membuat konten dakwah tersebut? Untuk goalsnya yang pertama tentu kita karena buat konten ini kan niatnya untuk dakwah ya. Jadi untuk mencari ridho Allah dan menyenangkan hati Nabi Muhammad. Karena dengan kita berdakwah, kita menyebarkan ilmu Nabi Muhammad, ya kan, semoga kita mendapatkan mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Itu yang pertama. Lalu goals yang kedua untuk membangun komunitas positif yang ada di sosial media gitu. Karena seperti yang saya singgung di awal tadi, media sosial kan banyak nih konten-konten unfaedah, konten-konten negatif ya. Dan juga kebanyakan generasi saya juga gini. Itu banyak yang mindsetnya bisa dibilang terpengaruh. Dalam istilah tuh kebawa arus. Kebawa arus, pola hidupnya segala macam kan kebawa arus sama konten-konten yang bisa dibilang negatif gitu. Nah, maka dengan cara untuk menyaring hal tersebut, untuk meminimalisir hal tersebut, untuk narik lagi nih anak-anak atau pemuda-pemuda yang terpengaruh sama hal tersebut, ya kita membangun komunitas positif yang ada di sosial media, berasal dari kita bikin konten lalu kita masukkan ke saluran kita gitu loh, kita ikat itu ibaratnya. Berarti pertama emang goals hampir semua ya, kalau dikatakan hampir semua penggiat
sosial media yang khusus di bidang dakwah itu karena emang untuk pasti ya lillahi ta'ala ya, tentang Allah Harus. dan untuk ke Nabi Muhammad, dan salah satu tujuan yang mulia juga itu untuk membuat lingkungan positif di dalam media sosial. Masya Allah. Kalau saya tanya, nih antum karena 2 tahun ya, 2 tahun bikin bikin kontennya macam-macam, dari tajwid, terus selain tajwid ada yang lain? Tajwid, ada juga kayak konten lucu-lucu gitu, Konten lucu. atau konten kayak petuah DKL, bisa lihat ngulik Quran kayak gitu-gitu. Susah nggak sih? Kalau dibilang susahnya ya pasti susah, dan semua konten kreator pasti mengalami kesusahan tersebut. Susahnya di mana? Coba kalau dikatakan susah tuh, susahnya di mana? Susah dari awal, bahkan dari awal sampai posting itu pasti ada susahnya. Kalau dari awal itu kita mikirin ide itu pasti nguras otak, meskipun kelihatannya kayak kerjaannya ngapain sih gitu kan, kayak kelihatan nggak kerja, tapi sebenarnya otak nih mikir apa ya yang pas gitu untuk menjadikan konten itu. Dari awal kita bikin skrip kayak gitu kan, tuh lumayan menguras pikiran, kan nguras otak. Terus juga pas kita syuting itu, apalagi syuting kayak apa, kita gugup di depan kamera, retake lagi, retake lagi. Salah ngomongnya belibet, retake lagi kan gitu. Pas syuting juga, terus setelah syuting kayak ngeditnya gitu kan, terus apa namanya, pencahayaan gitu-gitu sih ngeditnya gitu. Oh, berarti dikatakan konten itu ada pra, ada daring, sama pasca. Ya, Pra-nya betul. itu skrip, daringnya itu tag-nya, paskanya itu editing. Betul. Mungkin yang terakhir nanti sharing dan upload yang lain-lainnya ya. Dari hal ini, ada nggak sesuatu yang antum temukan sangat menarik gitu di dalam pembuatan konten? Untuk lagi produksi banyak dan sering sih. Kayak kalau kita kan, kalau konten saya kan kebanyakan di luar ya, kayak saya biasa ke kafe atau ke mall, kemana gitu kan. Nah itu kita di luar, kita syuting ya kan, ada kamera, kita pakai peci di tengah-tengah orang lagi jalan, orang lagi ngobrol, ya itu kesulitannya itu ya grogi. Terus karena grogi, karena diliatin orang, akhirnya ngomongnya belepotan. Terus retake lagi, ngabisin waktu sih emang. Oh, berarti itu yang Lumayan ngabisin waktu. yang lumayan menguras apa ya, malu iya. Berarti hal menarik itu ketika ngambil di luar harus tahan malu sama orang-orang yang betul lewat seliweran depan kita ya. Oke, itu hal sangat luar biasa, Ustaz. Ini nih, mungkin untuk teman-teman yang baru pengen awal membuat konten, apa sih harus diperhatikan? Apakah kayak contoh look kita nih, look kita ini penting nggak sih? Tempat penting nggak sih? Itu gimana sih ini? Yang harus diperhatikan kalau menurut pandangan saya itu yang penting 3, niat, good looking ya, nggak mesti looking, sama value, nilai dari konten kita, bobot dari konten. Nah, kalau niat ya tentunya bukan cuma dakwah ya, segala kegiatan kita juga harus diniatkan dengan baik. Yang penting niat untuk kita bersosial media, untuk kita berkonten itu jangan sampai yang aneh-aneh. Maksudnya niatkan untuk hal-hal yang baik, kayak contohnya untuk mendapatkan ridha Allah, untuk menyebarkan dakwah gitu kan, untuk mengajak orang-orang. Jangan kita niat bikin konten untuk dibilang kayak wah jadi cowok idaman, Masya Allah, gitu. nyari viewers. Iya. Jangan sampai kita niat kayak gitu, karena kalau kita niat kayak gitu dapatnya capeknya doang. Gitu. Terus yang kedua, looking. Yang penting nggak harus ganteng, nggak harus kayak artis-artis gitu, nggak. Yang penting rapi dan enak dilihat. Kan nggak enak juga kalau misalkan kita bikin konten, kita ngisi konten gitu kan, sementara penampilan kita rambutnya acak-acakan, mukanya masih kayak muka baru bangun tidur, bantal ya kan, nggak enak dilihatnya. Terus yang ketiga adalah value, bobot daripada konten yang kita akan kasih. Kan konten yang sekarang kita bahas ini kan konten edukasi ya, konten dakwah. Tentunya juga harus punya, selain
kita juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, juga harus berbobot konten yang kita bawa itu. Ada nilainya, ada ilmunya gitu kan. Dan pasti ada rujukannya Ustaz ya. Nah, itu Itu juga salah karena satu yang penting. saya banyak lihat nih di media sosial yang berseliweran orang asal ngomong aja. Sedangkan dia nggak punya rujukan sama sekali ya. Nah, itu dia. Itu ya, Masya Allah, Masya Allah. Terus, nah ini mungkin yang kita semua pengen tahu nih, selama antum bikin konten, ada nggak sih, pasti ada ya, respon dari viewers itu ada yang negatif dan ada yang positif. Apa yang sering antum temukan selama ini di dua, atau di respon mereka lah, yang nonton termasuk HTDKL ini nih. Kalau untuk sejauh ini sih karena konten saya lurus-lurus aja nih, maksudnya nggak nyenggol lembaga, nggak nyenggol hal-hal yang sensitif di masyarakat. Jadi alhamdulillah sejauh ini sih responnya masih positif. Kayak misalkan saya ada salah penyebutan lafal atau apa di kontennya itu, ya bentuknya kritikan, bentuknya masukan gitu, solusi segala macam sih. Jadi alhamdulillah belum nemu hujat-hujatan belum. Belum nemu. Berarti kritikan baik ya, kritik membangun. Oke. Kalau yang segi positifnya ada, ini kan itu kan mungkin sebenarnya negatif tapi negatif membangun. Kalau yang dari segi positif, wah ustadznya contoh kayak tadi antum bilang, wah ustadznya ganteng, wah ustadznya ini, ada nggak sih pernah kayak gitu? Ada, pernah waktu itu. Cuman ya udah, mau gimana lagi, kita mau komen apa? Bingung juga komennya. Lalu gimana cara antum menanggapi komen-komen tersebut? Yang pertama ya tentu harus bijak. Maksudnya itu jangan misal ada konten kritikan, kita anggap orang yang mengkritik ini nggak suka sama kita. Enggak, belum tentu. Karena biasa orang yang kritik ini justru peduli sama kita, pengen kualitas konten kita lebih baik gitu kan. Jadi ubah dulu nih cara pandang kita terhadap orang-orang yang mengkritik gitu kan. Intinya ya gitu, kita ambil apa yang dia bilang, kayak misal Ustadz ini ada yang salah di sini, ada yang salah di sini. Oh ya udah, kita lihat lagi video kita, oh bener salah. Ya udah, kita ambil aja nilai-nilai dari nasihat yang diberikan tersebut. Maksudnya hilangkan dulu lah emosi kita gitu. Jangan dikit-dikit dikasih tahu emosi kesel, dan jangan kayak apa sih namanya, terlalu merasa kayak kita nih benar 100%, konten kita benar 100%, kan belum tentu gitu kan. Pandangan orang kan beda-beda dari mana saja. Nah, tugas kita konten kreator yang menerima pandangan-pandangan tersebut. Oke, Masya Allah Ustaz Ali, ini luar biasa. Berarti teman-teman di rumah ada gambaran kan? Nah, yang mau jadi konten kreator, nah harus diperhatikan tuh. Pertama tadi apa Ustaz Ali? Niat. Yang kedua looknya. Yang ketiga nilai. Sama mungkin salah satu alat. Pengaruh nggak Ustaz Ali? Kalau alat, selama kontennya bagus, alat apapun, handphone sejelek apapun nggak masalah. Nggak jadi masalah. Berarti semuanya. Jangan, Ustaz saya mau jadi konten kreator tapi HP saya masih Samsung jadul ya, tidak masalah. Coba aja. Yang penting dimulai. Tentu bikin kontennya tidak ini ya Ustaz Ali, bukan di dunia yang negatif tapi di dunia yang positif. Entah di dakwah kah, entah di semua segala sesuatu bisa dipositifkan. Yang terpenting value atau nilainya tersebut benar dan baik juga itu. Masya Allah, luar biasa ini. Terima kasih Ustaz Ali sudah bisa menyempatkan hadir di HTDKL ini. Tapi sekarang bukan saya yang nutup, saya mau nyoba konten kreator kita untuk menutup kegiatan kita. Silakan tutup Ustaz Ali. Mungkin pesan terakhir. Boleh pesan terakhir dulu. Jadi kalau misalkan kita mau memulai konten di media sosial, ya mulai aja nggak apa-apa. Yang penting jangan kita keluar dari ranah yang kita pahami gitu kan. Misalkan kita telah belajar apa, misal kita menuntut ilmu nih, santri gitu kan, udah belajar fikih, udah belajar apa, ya udah sampein aja di media sosial. Yang penting jangan kita berbicara di luar kapasitas dan kemampuan kita. Betul. Karena karena guru saya di pondok ya, itu hampir di setiap beliau ngajar selalu nitipin pesan gini. Satu perkara yang penting, yang wajib, yang harus segera dilakukan oleh seorang penuntut ilmu adalah gimana caranya menjadikan ilmunya barokah.
Nah, salah satu caranya untuk menjadikan ilmu barokah adalah dengan kita Sharing. menyebarkannya. Nah, sharing Masya seperti Allah. itu. Oke, maka berbicaralah sesuai kemampuan dan kapasitas diri kita semua. Jangan asal ngomong, jangan asal bunyi saja. Laisa kalbabugo, kita bukan seperti burung Burung beo beo. yang asal ngomong aja, ngikut aja, tapi nggak tahu referensinya dari mana. Benar Ustaz Ali ya? Masya Allah, luar Betul. biasa. Ini pesan nasihat untuk kita semuanya. Maka kita tutup Ustaz Ali. Nah, sekarang yang tutup bukan saya, tadi saya bilang. Yang tutup sekarang Ustaz Ali sekarang. Silakan Ustaz Ali ditutup. Ya, sahabat Qur'ani, jangan lupa di like, komen, dan share video YouTube HTDKL kita ini. Dan juga, oh ya, jangan lupa juga di subscribe, nyalakan juga loncengnya agar Sobat Qur'ani bisa mendapatkan notifikasi-notifikasi video terbaru dari YouTube Dr. Quran. Masya Terima Allah. kasih. Sekian dari saya Ali dan Ustadz Hadi sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.